Suku Deyang, kadang disebut juga Palaung, adalah salah satu kelompok etnis minoritas yang secara resmi diakui oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok. Mereka termasuk dalam 56 kelompok etnis resmi di Tiongkok. Deyang atau Taang. Di wilayah Asia Tenggara, mereka juga dikenal sebagai Palaung. Deyang berasal dari kelompok Mon Khmer, yang merupakan bagian dari rumpun bahasa Austroasiatik, seperti Khmer Kamboja dan Mon Myanmar. Di Tiongkok, suku Deyang sebagian besar tinggal di Provinsi Yunnan, terutama di daerah Kabupaten Zhenkang, Kabupaten Gengma, Kabupaten Mangxi, Prefektur Dehong dan Lincang. Mereka tinggal di daerah pegunungan dekat perbatasan Myanmar-Burma. Bahasa asli mereka disebut bahasa Deyang, termasuk dalam rumpun bahasa Mon Khmer. Banyak orang Deyang juga berbicara bahasa Mandarin atau bahasa kelompok etnis lain di sekitarnya, seperti Dai atau Han. Mayoritas suku Deyang menganut agama Buddha Theravada, mirip dengan suku Dai dan San di Myanmar. Mereka memiliki tradisi membangun kuil, dan masyarakat laki-laki sering menjadi biksu sementara di usia muda. Mereka merayakan festival air Songkran yang mirip dengan perayaan Tahun Baru Thailand dan Myanmar. Umumnya hidup dari pertanian tradisional, seperti menanam padi, teh, jagung, dan tanaman lain di lereng gunung. Teh merupakan tanaman penting dan bagian dari budaya mereka, termasuk teh khas seperti teh puer di Yunan. Pakaian tradisional wanita Deyang mencolok dengan warna-warna terang dan pola bordiran khas. Wanita sering mengenakan ikat kepala perak atau logam, dan rok panjang berlapis yang mencerminkan status sosial dan usia. Masyarakat Deyang biasanya hidup dalam komunitas kecil dengan sistem gotong royong kuat. Terdapat adat istiadat turun-temurun dalam hal pernikahan, warisan, dan upacara keagamaan. Seperti banyak kelompok minoritas lainnya di Tiongkok, suku Deyang menghadapi modernisasi dan migrasi anak muda ke kota. Ancimin terhadap bahasa dan budaya tradisional mereka. Program pemerintah Tiongkok untuk integrasi dan pembangunan ekonomi turut mempengaruhi cara hidup tradisional mereka. Suku Deyang juga ditemukan di negara lain seperti Myanmar dan Thailand, di mana mereka dikenal sebagai Palaung. Ada kemiripan budaya lintas batas negara di antara kelompok ini. Adat dan budaya suku Deyang di Tiongkok mencerminkan kekayaan tradisi masyarakat pegunungan yang dipengaruhi oleh agama Buddha Theravada, sistem sosial gotong royong, dan hubungan erat dengan alam. Suku Deyang adalah penganut agama Buddha Theravada, seperti suku Dai dan San. Kuil Vihara merupakan pusat kehidupan spiritual dan sosial desa. Anak laki-laki biasanya menjadi biksu sementara untuk beberapa waktu sebagai bagian dari pendidikan moral dan agama. Selain Buddha, mereka masih mempercayai animisme dan roh leluhur. Masyarakat percaya bahwa roh-roh alam seperti roh gunung, air, dan pohon memiliki pengaruh terhadap kehidupan mereka. Upacara adat sering dilakukan untuk memohon keselamatan, panen baik, atau mengusir penyakit. Dikenal sebagai perayaan Tahun Baru Deyang, biasanya jatuh pada bulan April. Mereka menyiramkan air satu sama lain sebagai lambang pembersihan dan berkah. Diadakan juga upacara persembahan di kuil, tarian rakyat, dan lomba tradisional. Ada ritual sebelum tanam dan panen, seperti menanam padi, untuk meminta hasil melimpah. Dalam upacara ini, masyarakat memberikan persembahan pada dewa tanah dan leluhur. Proses pemikimin dilakukan dengan ritual Buddha, dipadukan dengan upacara leluhur. Keluarga akan berdoa dan memberi sesajen untuk irwi orang yang meninggal agar mendapat kedamaian. Wanita Deyang mengenakan rok panjang bertingkat dengan bordiran warna cerah. Ikat kepala logam terkadang dari perak yang menunjukkan status sosial dan usia. Kalung manik-manik dan gelang perak. Umumnya memakai pakaian sederhana, seringkali dari kain tenun lokal, dan kadang mengenakan ikat kepala saat upacara adat. Terkenal dalam tenun kain, bordir, dan perhiasan logam. Keterampilan ini diwariskan turun-temurun dari ibu ke anak. Kehidupan sosial suku Deyang bersifat komunal, dengan nilai gotong royong kuat.
Keputusan penting dalam desa biasanya dibuat lewat musyawarah bersama tetua adat dan kepala desa. Pernikahan biasanya diselenggarakan dengan prosesi lamaran dan pertukaran hadiah, upacara di rumah pengantin wanita, tarian dan musik tradisional sepanjang hari. Umumnya masih bersifat endogami, menikah antar sesama suku, walau pernikahan antar suku semakin umum ditampilkan saat festival atau pernikahan. Tarian bersifat ritual dan perayaan, melibatkan gerakan lembut dan berirama. Menggunakan alat musik seperti gong, gendang, dan alat tiup bambu. Musik biasanya mengiringi upacara keagamaan dan festival desa. Rumah tradisional Deyang biasanya terbuat dari kayu dan bambu. Berdiri di atas tiang tinggi, rumah panggung untuk menghindari binatang liar dan banjir. Atap dibuat dari daun palem atau alang-alang. Makanan utama adalah nasi, dengan lauk dari sayuran hutan, ikan, dan daging. Mereka menyukai makanan asam dan pedas. Teh memainkan peran penting dalam kehidupan mereka, termasuk dalam upacara adat teh puer dari Yunan kadang digunakan. Anak-anak Deyang mulai belajar tentang adat, bahasa, dan kepercayaan sejak kecil melalui cerita rakyat dan keterlibatan dalam upacara. Banyak anak sekarang juga bersekolah formal, sehingga terjadi asimilasi budaya yang dipengaruhi oleh masyarakat Han dan kelompok lain. Wanita suku Deyang di Tiongkok memiliki pesona tersendiri yang unik, baik dari sisi penampilan fisik, kepribadian, budaya, maupun peran sosial dalam masyarakat mereka. Kecantikan mereka bukan hanya tentang rupa, tetapi juga tercermin dalam adat, nilai hidup, serta kontribusi mereka terhadap budaya suku Deyang. Wanita Deyang umumnya memiliki kulit cerah kecoklatan, khas masyarakat pegunungan. Wajah mereka simetris, dengan senyum ramah dan ekspresi lembut. Mata mereka cenderung tajam namun bersahabat, mencerminkan kepribadian yang hangat. Rambut mereka biasanya hitam tebal dan dipelihara panjang. Dalam upacara adat, rambut ditata rapi dan dihias dengan perhiasan tradisional, seperti bunga atau hiasan logam. Wanita Deyang mengenakan rok bertingkat berwarna-warni. Mereka memakai perhiasan khas dari perak di kepala, leher, dan tangan yang menambah aura kecantikan alami dan status budaya. Aksesori seperti ikat kepala perak bukan hanya estetika, tetapi juga simbol identitas dan kedewasaan. Wanita Deyang dikenal sebagai pribadi yang lembut, penyayang, dan penuh hormat, terutama kepada orang tua dan tetua. Mereka ramah terhadap tamu, mencerminkan nilai budaya keterbukaan suku mereka. Mereka sejak muda terlibat dalam pekerjaan rumah tangga, pertanian, dan menenun kain. Ketekunan dan kerja keras mereka dihormati dan dianggap sebagai bagian dari kecantikan karakter seorang wanita Deyang. Wanita adalah penjaga budaya, mereka mewariskan tradisi menenun, menyanyi lagu rakyat, dan menjalankan ritual adat. Mereka juga berperan penting dalam menjaga bahasa daerah, terutama melalui pengajaran kepada anak-anak. Dalam keluarga Deyang, wanita memegang peranan penting dalam mengatur rumah tangga, mengasuh anak, dan merawat orang tua. Mereka adalah penyeimbang antara adat dan kehidupan modern. Wanita ikut serta aktif dalam ritual keagamaan dan adat, seperti upacara panen, pernikahan, dan pemujaan leluhur. Dalam beberapa upacara, wanita bertugas menyiapkan persembahan, makanan, dan pakaian adat. Salah satu kebanggaan wanita Deyang adalah kemahiran dalam menenun kain dan membordir pola khas yang diwariskan turun-temurun. Hasil karya mereka digunakan dalam upacara adat, pernikahan, dan bahkan sebagai simbol status sosial. Wanita sering tampil dalam tari dan nyanyian tradisional saat festival atau perayaan desa. Suara mereka merdu dan dianggap sebagai warisan budaya tak benda yang memperindah identitas etnis mereka. Mereka rajin ke kuil dan aktif dalam praktik keagamaan Buddha, mencerminkan kesalehan dan kedamaian batin. Menjadi bagian dari komunitas biksuni atau membantu di vihara adalah bentuk pengabdian spiritual mereka. Wanita Deyang diyakini memiliki peran dalam menjaga keseimbangan dan harmoni keluarga. Mereka dianggap sebagai penjaga kedamaian, terutama dalam menyelesaikan konflik rumah tangga atau sosial.
Deyang juga dikenal sebagai Taang atau Palaung. Mereka termasuk dalam kelompok etnis Mon Khmer, bagian dari rumpun bahasa Austroasiatik. Etnis ini juga tersebar di beberapa negara tetangga seperti Myanmar, Burma, Thailand, dan Laos. Leluhur suku Deyang diperkirakan berasal dari wilayah pegunungan bagian utara Asia Tenggara, termasuk perbatasan antara Tiongkok Selatan, Yunnan, Myanmar Utara, dan Thailand Utara. Mereka adalah salah satu kelompok pribumi Mon Khmer tertua yang mendiami wilayah pegunungan ini sejak zaman kuno. Sekitar ribuan tahun yang lalu, suku Deyang bermigrasi ke wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Yunnan. Mereka menetap di daerah pegunungan dengan iklim tropis lembab yang cocok untuk pertanian dan bercocok tanam, khususnya teh. Dalam sejarah kuno, wilayah tempat suku Deyang tinggal berada di bawah pengaruh kerajaan seperti Kerajaan Nanzhao abad ke-8 hingga ke-9 Masehi dan Kerajaan Dali abad ke-10 hingga ke-13 Masehi. Saat itu, suku Deyang sudah menjalankan kehidupan otonom di desa-desa pegunungan namun berinteraksi dengan kekuatan kerajaan di sekitar mereka. Sekitar abad ke-13-15, melalui kontak dengan suku Dai dan San yang lebih dahulu menganut Buddha Theravada, suku Deyang juga mulai mengadopsi ajaran Buddha ini. Agama Buddha lalu menjadi unsur penting dalam budaya dan struktur sosial Deyang. Pada masa dinasti Qing dan awal Republik Tiongkok, suku Deyang dianggap sebagai bagian dari etnis pegunungan tanpa identitas resmi tersendiri. Mereka kadang disamakan dengan kelompok lain seperti Dai, karena persamaan budaya. Setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, pemerintah mulai melakukan klasifikasi etnis nasional. Pada tahun 1985, setelah penelitian antropologi dan linguistik, suku Deyang secara resmi diakui sebagai salah satu dari 56 etnis minoritas di Tiongkok. Saat ini, suku Deyang tersebar di bagian barat daya Tiongkok, terutama di Provinsi Yunnan, khususnya Prefektur Dehong seperti Mangxi dan Luxi, Prefektur Lincang seperti Gengma dan Zenkang, beberapa daerah di sepanjang perbatasan Myanmar Tiongkok. Bahasa Deyang termasuk dalam kelompok Palaungik dalam rumpun Mon Khmer. Di Tiongkok, bahasa ini memiliki beberapa dialek, dan karena jumlah penutur makin sedikit, kini dianggap sebagai bahasa terincim punah. Banyak orang Deyang juga menggunakan bahasa Dai atau Mandarin dalam kehidupan sehari-hari. Suku Deyang memiliki hubungan langsung dengan suku Palaung di Myanmar, karena berasal dari akar etnis yang sama. Di Myanmar, Palaung memiliki wilayah otonomi sendiri. Taang National Liberation Army adalah representasi politik mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Deyang adalah etnis lintas negara, dengan warisan budaya dan sejarah yang menyebar di kawasan Asia Tenggara. Kini suku Deyang mengalami perubahan sosial, modernisasi dan pendidikan formal meningkat. Ada program pelestarian budaya dari pemerintah untuk mempertahankan bahasa, pakaian tradisional, dan upacara adat. Namun, urbanisasi dan asimilasi budaya tetap menjadi tintingan dalam menjaga warisan leluhur mereka.